Ada 5 pilar penting yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang ingin bisnisnya semakin baik dari waktu ke waktu. Oke, baik, kita akan bahas apa saja pilar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Ari Susanto. Membangun bisnis pada saat awal-awal mungkin ya kita modalnya yang penting jualan, yang penting marketing, marketing, marketing. Berjalannya waktu dari ke waktu, marketing berjalan semakin bagus, omset semakin banyak, muncullah ada banyak problem di sana. Ya wajar, karena apa? Di langkah awal memulai usaha kadang ya yang penting berani dulu, nekat dulu. Tetapi ketika kita sudah berjalan ya, usahanya sudah berjalan, harus mulai kita tata. Nah, menata usaha paling tidak kita harus memperhatikan 5 hal berikut ini. Jadi ada 5 pilar ya dari sebuah bisnis, di mana 5 pilar ini nanti kita akan coba bedah secara ringkas. Pilar yang pertama, ini berangkatnya dari manapun tidak masalah karena ada orang yang ahli, yang awal-awal dia pinter di pilar yang pertama atau pilar kedua, pilar ketiga. Tapi umumnya pilar yang pertama dari sebuah bisnis adalah kita ngomong dari sisi marketing atau promosi. Nah, pilar promosi inilah yang menjadi pintu masuk perputaran darah segar dalam bisnis. Apa itu? Cash ya. Uang cash ini adalah pintu masuknya dari marketing. Kita punya produk yang demikian bagus, tapi kita tidak bisa memarketingkan, tidak bisa menjual, ya bagaimana cash itu bisa masuk? Nah, tanpa cash, perusahaan ini bagaimana bisa berjalan? Karena kan yang bisa untuk membayar gaji ke karyawan itu bukanlah angka-angka profit yang di kertas, namun adalah cash ya, cash profit yang didapatkan dari sebuah unit usaha. Perusahaan tidak akan ambruk hanya karena rugi, tapi perusahaan akan runtuh ketika tidak memiliki cash yang cukup. Nah, pintu masuk cash-nya dari apa? Dari marketing ya, dari marketing. Nah, umumnya seperti itu. Jadi yang pilar pertama diperhatikan adalah dari sisi marketing. Ini marketingnya mau seperti apa, mendatangkan calon pelanggan dari mana, membuat pelanggan yang sudah datang bagaimana membeli, bagaimana yang sudah membeli bisa membeli lagi, membeli lebih banyak, bahkan membeli mengajak teman untuk beli. Nah, ini pikiran-pikiran yang harus diselesaikan di dalam pilar pertama, yaitu pilar marketing. Terus kemudian apa pilar kedua yang harus kita amati dan terus kita pantengin ini? Dalam lingkup jasa, pilar yang kedua bisa jadi adalah area operasional. Ya, ini pilar kedua adalah permasalahan operasional, termasuk daily operasionalnya, mau seperti apa. Kalau kita ngomong area terapi, ruang terapi, ya bagaimana kita operasional ruang terapinya wangi, terapinya bersih, terus terapisnya dia on time ya, terus kemudian mengelola pasien atau klien datang juga bisa tepat waktu, menterapi dengan tepat waktu, dilayani dengan baik ya, termasuk skema pembayaran ke kasir seperti apa, rencana follow up kontrol misalnya kalau kita kaitan ngomong sama terapi. Kalau kaitannya sama penjualan adalah bagaimana, produk itu bisa dikirim dengan baik, dikemasnya baik sesuai dengan standar, no complain, no return ya harapannya. Karena apa? Sudah disiapkan, di operasional sudah dibahas dengan sangat baik. Nah, ini kaitannya dengan operasional harian. Kalau kaitan sama dunia, ya nanti lebih luas ya dalam hal operasional masih ada banyak lagi turun-turunannya ya. Intinya yang membuat sebuah usaha itu begitu cash masuk ada orang order, kemudian penyiapan barang dan sebagainya, kalau kita ngomong secara penjualan produk ya, kalau jasa ya segera dilayani dengan baik itu adalah skop operasional. SOP-nya seperti apa dalam hal pelayanan. Pilar yang ketiga adalah kalau ini kaitannya dengan dunia produk ya, yang ada jual dan beli yang di-deliver, ya kita mau tidak mau harus ngomong adalah area stok ya. Bagaimana stok, first in first out ya. Jangan sampai barang yang dikirim adalah barang yang lama. Jadi barang yang dikirim ya barang yang memang masuk nalar sesuai dengan kalau misal makanan sesuai dengan jatah kadaluarsanya gitu. Maka manajemen stok ini penting. Mana dulu yang mau dikeluarkan, stok lama mana yang kurang laku harus diformat menjadi bahan promo masuk ke pilar marketing tadi, atau produk yang sebenarnya bagus tapi
kampanyenya kurang maksimal. Nah, bagaimana komunikasi dengan teman-teman marketing. Jadi pilar berkaitan dengan stok manajemen stok ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kan sudah ada pilar pertama marketing, sudah diproses di operasional, stoknya sudah berkurang kaitannya dengan finansial. Nah, bagaimana finansial ini? Kini harus pikirkan ya, pilar keempat berkaitan dengan finansial. Uangnya itu bagaimana cara bagi-baginya. Problem terbesar dari business owner yang kaitannya dengan UKM adalah masih menggabungkan uang antara uang pribadi dengan uang owner. Nah, ini repot. Kantong masuk satu, kantong masuk satu, masuk semuanya di situ. Dianggapnya itu adalah semua uang milik owner. Padahal tercampur di situ antara uang pribadi dengan uang usaha. Maka langkah pertama, pisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi jangan serampangan, mentang-mentang itu duit Anda semua, kemudian Anda pakai, nah ketika bayar supplier nggak ada. Ketika mau untuk pengembangan usaha, duitnya sudah nggak ada. Karena apa? Sudah habis buat jajan. Kalau misal tertarik, oh ada tetangga jual sawah murah, atau jual mobil murah, atau ada mobil second baru, atau ada produk baru apa di internet yang gadgetnya baru, dibayarlah untuk itu, ternyata kacau. Karena apa? Tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Kalau kaitan sama finansial tadi selain memisah uang pribadi dengan uang perusahaan, untuk awal-awal tentukanlah gaji yang layak untuk dirimu, business owner, ya. Diri Anda sendiri itu layak digaji berapa. Ya walaupun katakanlah mungkin nanti di akhir ada bagi hasil dan sebagainya ya. Paling tidak kita misalnya kita sebagai orang yang operasional yang bekerja di situ, ya sebenarnya kita layak dapat digaji berapa sih ya, itu untuk kita tentukan supaya tidak bercampur antara kita uang modal kita dengan uangnya untuk pakai jajan. Jangan sampai kita ngambil ya tanda kutip mau digaji berapa, kita ngambil hak berapa dari, daily bulanan yang memang kita mengoperasikan usaha dari situ. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pasti dengan berjalannya bisnis akan tambah manusia. Masukkanlah manusia yang betul-betul dibutuhkan, ya, bukan nice to have ya. Nah, yang penting kita punya lah, kita punya enggak, tapi memang butuh enggak posisi itu memang kita sudah tidak bisa tanpa menambah orang. Ya kita masukkan orang di sana. Ini kaitannya dengan apa? Dengan human resource, dengan human capital. Maka apa saja pilar yang tadi sudah kita pelajari? Pilar marketing, kemudian pilar kaitannya sama operasional, pilar kaitannya dengan stok, ya, kemudian pilar dengan human resource, dengan finansial dan juga berkaitan dengan human resource. Secara bertahap, business owner harus mulai memikirkan hal itu. Hari ini walaupun semua peran dilakukan oleh satu orang yaitu business owner tidak apa-apa. Namun ke depan business owner akan membangun tim dari pilar-pilar tersebutlah kita akan diturun-turunkan. Oh saya akan butuh nih untuk ngurusi finansial. Oh saya butuh nih untuk operasional nambah karyawan untuk packing, bungkus dan kirim dan sebagainya. Oh ini ada butuh untuk misalnya ngurusi stok nih biar stoknya nanti tidak membusuk, harus yang masuk dan keluarnya bisa dengan baik sirkulasinya. Dan nanti kaitannya dengan human resource, wah ini kesejahteraan karyawan harus dipikirkan. Jadi nalar berpikirnya seperti itu, bisa mulai dari operasional boleh, mulai dari kaitannya dengan marketing juga boleh. Semoga bermanfaat ya untuk apa sih 5 pilar penting yang harus kita kuasai, kita pegang. Harapannya business owner sudah tidak bingung akan tahu arah ke depan mau kemana. Ya kelima pilar tersebut ditajamkan, dimaksimalkan, disistemkan, dan kasih orang-orang terbaik yang ada di sana. Insya Allah bisnis akan berjalan dengan baik dengan izin Allah Ta'ala. Semoga sharing ini bermanfaat ya. Kalau manfaat komen dong, manfaat, jos, atau seperti apa ya, biar kita happy juga. Ingat follow bagi yang belum follow dan like. Saya Anjar Suwanto, mohon undur diri. Kalau ada salah dan keliru saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.